Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Sila yang satu dengan sila yang lain sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan sifat dan ciri Pancasila sebagai berikut. Pancasila bersifat sistematis atau runtut, yang berarti tidak boleh ditukar urutannya. Pancasila bersifat kesatuan totalitas yang organis atau utuh, yang berarti Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Sila-sila yang tercantum dalam tubuh Pancasila secara keseluruhan memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun jika digambar berdasarkan hubungan antar sila, maka akan membentuk segitiga piramidal dengan ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1 sebagai pusatnya. Hal ini memiliki arti bahwa sila kedua dan seterusnya merupakan bentuk implementasi yang terlahir dari konsep ketuhanan. Begitu juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang juga mempengaruhi bentuk implementasi dari sila lainnya. Hubungan kedua ciri dan sifat Pancasila dapat digambarkan dalam bentuk hierarki piramidal sebagai berikut. Sila pertama mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama bersama-sama menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua bersama-sama menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga bersama-sama menjiwai sila kelima. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan sila keempat. Memahami hubungan antar sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Memiliki arti bahwa di dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan di mana masyarakat menjalankan perintah agama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan secara demokratis, dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama bersama-sama menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima.
memiliki arti bahwa sila kedua merupakan penjiwaan dari sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab membimbing ke arah persatuan karena memperlakukan sama seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama, dan adat istiadat. Di dalam sila kedua juga memuat hubungan timbal balik yang kemudian melahirkan sila keempat. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan sumbangsi akan lahirnya kerakyatan yang terpimpin berdasarkan permusyawaratan dan keadilan. Adapun ini berkaitan dengan konsep keadilan yang juga termaktub dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua, bersama-sama menjiwai sila keempat dan sila kelima. Persatuan Indonesia dihasilkan atas dasar konsep ketuhanan dan sosial kemanusiaan seperti yang tercantum dalam sila ke-1 dan kedua. Artinya, persatuan Indonesia tidak lepas dari peran masyarakat yang beragama serta memiliki kepedulian satu sama lain. Kemudian, sila ketiga ini menjiwai sila keempat dan sila kelima. Adapun penggambaran persatuan Indonesia dalam sila keempat adalah sistem permusyawaratan dan kepemimpinan. Sedangkan penggambaran persatuan Indonesia dalam sila kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh tanpa terkecuali. Sila keempat dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua bersama-sama menjiwai sila ketiga dan sila kelima. Memiliki arti bahwa kehadiran sila keempat mempresentasikan kolaborasi antara sila ke-1 hingga sila kelima. Dalam hal ini, kerakyatan yang didasari atas kebijaksanaan untuk mengimplementasikan permusyawaratan perwakilan berdasarkan asas ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan dalam ketatanegaraan. Tanpa adanya salah satu dari keempat sila tersebut, dimungkinkan sila keempat tidak memiliki konsep demokrasi yang utuh sebagaimana yang masih berlaku hingga saat ini. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Sila kelima merupakan konsep final yang terlahir dari penggabungan makna sila-sila sebelumnya, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hingga permusyawaratan keseluruhannya hadir dalam sila kelima ini. Meskipun memberikan maksud secara tidak langsung, makna yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah melengkapi sila ke-1 hingga ke-4. Sila kelima ini juga menjelaskan bahwa secara khusus konsep yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah demi rakyat Indonesia tanpa melihat latar belakang dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, sehingga bila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa, bila tidak dikaitkan dengan sila yang lain, dapat menimbulkan negara teokrasi yang absolut. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bila tidak dikaitkan dengan sila yang lain, akan menimbulkan kosmopolitanisme, yakni paham yang tidak mengakui negara nasional. Sila persatuan Indonesia bila tidak dikaitkan dengan sila lain akan menimbulkan chauvinisme, yakni mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, jika tidak dikaitkan dengan sila lain, akan dapat menimbulkan demokrasi liberal. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bila tidak dikaitkan dengan sila lain, dapat mengakibatkan timbulnya paham komunisme dan sosialisme yang ateis. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.